Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan juga Reward Family dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan Anda semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu untuk bersyukur, sebab Kau Bapa yang mulia, Bapa yang sangat baik di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami mau belajar, mendengarkan, dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengurapi kami semua dimanapun kami berada, agar kami boleh terus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam program Kuasa Firman, saya ingin bagikan renungan firman Tuhan dengan tema Kuasa Perkataan atau The Power of Words. Firman Tuhan terambil dari surat Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya ulangi. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi memiliki pengertian atau pemahaman yang sebenarnya cukup sederhana. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita semua anak-anaknya itu benar-benar mengerti dan percaya bahwa Tuhan adalah roh. Dan rohnya itu akan memerdekakan hidup kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan rohnya itu sekarang berkenan ada dan tinggal di dalam setiap kita anak-anaknya. Amin saudara. Melalui proses baptisan dan lahir baru, setiap hidup orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminannya. Dan sejak saat itu, rohnya tetap ada dan tinggal di dalam setiap hidup orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Dan secara otomatis hal itu membuat kita sebagai anak-anaknya berjalan penuh di dalam kuasa dan otoritas Tuhan setiap hari, baik di dalam perkataan dan juga di dalam tindakan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian juga firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B, 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B, sebab roh yang ada di dalam kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Jadi firman Tuhan yang sering kita dengar, kita baca dan kita renungkan, itu adalah roh dan hidup saudara. Artinya, perkataan-perkataan Tuhan itu tidaklah mati, tetapi hidup. Ia bukan hanya sekedar kata-kata biasa atau huruf-huruf biasa yang mungkin terlihat seperti hal yang sepele, seolah-olah tidak berarti. Tapi puji nama Tuhan, firman-Nya itu hidup dan berkuasa, bahkan memerdekakan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab mencatat di dalam Lukas 21 ayat 33, Lukas 21 ayat 33, dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Anda bisa bayangkan saudara, langit dan bumi dan segala isi yang kita kenal dan yang kita diami saat ini, suatu saat nanti semua akan lenyap dan berlalu begitu saja. Dan yang tinggal hanya perkataan Tuhan atau firman-Nya saja saudara. Karena firman-Nya berkuasa dan sanggup mengubahkan atau menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi pasti, dari yang tidak ada jalan keluar menjadi ada jalan keluar. Haleluya. Jadi bisa kita simpulkan betapa dahsyat, hebat, dan luar biasanya firman Tuhan itu. Mulai hari ini kita harus sadari bahwa perkataan Tuhan atau firman-Nya itu adalah roh dan hidup. Artinya,
ia tidak terlihat, just a words, but he lives, namun ia hidup. Perkataan Tuhan itu ya dan amin, bersifat absolut atau mutlak, karena apa yang sudah ia firmankan pasti akan digenapi, saudara. Selanjutnya mari kita lihat dari Injil Matius, dari pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Peristiwa di mana Yesus saat itu dalam kondisinya sebagai manusia biasa dan dalam keadaan lapar setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu datanglah iblis berusaha untuk mencobai dia di padang gurun dengan memerintahkan supaya ia mengubah batu menjadi roti. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Matius 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3 katakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis berusaha keras untuk mencobai Yesus di padang gurun, Yesus pun mengubah firman-Nya itu pada dirinya dengan mengatakan, ada tertulis, dan ada tertulis. Yesus katakan hal itu sampai 3 kali di dalam pencobaannya. Di dalam Matius pasal 4, ayat yang keempat, 7 dan ke-10. Karena dialah firman yang telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ketika iblis tiba-tiba datang dan mencoba untuk mengganggu pikiran Anda tentang sakit penyakit yang mungkin Anda alami di tubuh Anda, mulai katakan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Sebab ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah belajar untuk berani memperkatakan firman Kristus yang berkuasa itu secara tegas dan konsisten, sampai Anda benar-benar merasakan kesembuhan dan pemulihan kesehatan di dalam tubuh Anda, sampai benar-benar Anda merasakan dan mengalami kelepasan dan kesembuhan. Until the words become a flesh, sampai firman itu menjadi daging, dari logos menjadi remah, karena Roh Kristus ada dan tinggal di dalam kita, dan firman-Nya itu yang memerdekakan kehidupan Anda dan saya. Amin. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, 2 Korintus 13 ayat yang kelima, perhatikan baik ayat firman Tuhan ini, saudara. Demikian bunyinya, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mulai saat ini dengan berani kita memperkatakan, aku percaya dan berdiri berdasarkan firman Tuhan. Apa yang aku alami saat ini hanya sekedar ujian bagi imanku. Aku tidak mencoba untuk disembuhkan, tetapi aku telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Katakan amin. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Saya hanya mau katakan bahwa ada tertulis di dalam firman Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Amin. Mari mulai biasakan belajar untuk memperkatakan firman Tuhan yang berkuasa itu di dalam hidup Anda secara tegas dan konsisten. Percayalah, maka hal itu akan terjadi dan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Saudara, saya mau katakan bahwa hal ini
tidak ada hubungannya dengan seberapa rajin Anda mengikut Tuhan, atau seberapa lama Anda melayani pekerjaan Tuhan, bahkan naik mimbar sekalipun. Meski semua hal-hal itu tidaklah salah, saudara. Namun yang saya mau tegaskan bahwa hidup Anda dan saya sangatlah bergantung sepenuhnya kepada firman Kristus. Kita bukan lagi hidup karena melihat, namun karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Karena semua ini bergantung seberapa besar iman percaya kita kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Bahkan ketika Anda ada di dalam kesulitan hidup, maka firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita semua tahu ayat firman Tuhan ini. Tapi seberapa banyak yang mau memperkatakan firman Tuhan ini secara konsisten dan mau mengaplikasikan firman ini menjadi skala prioritas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang mau mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, prioritaskan dahulu perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal, maka perkara-perkara jasmani atau perkara-perkara duniawi itu akan menyusul dan segera ditambahkan, bahkan dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Percayalah. Dan ketika ada rasa ketakutan tiba-tiba datang menyerang, segera buang jauh-jauh rasa takut itu. Jangan lagi pikirkan rasa takut itu dalam pikiran Anda. Biarkan rasa takut itu pergi. Rasa takut itu memang alami. It's a nature. Ada di dalam diri setiap orang. Tetapi ketika rasa takut itu menjadi berlebihan dan membuat kita menjadi ketakutan terus-menerus di pikiran kita, itu yang tidak boleh terjadi, saudara. Jadi ketika rasa takut itu datang, langsung usir dia jauh-jauh, sampai roh ketakutan itu pergi, dan ia pasti akan pergi, saudara. Dengan Anda mulai ucapkan atau memperkatakan firman Tuhan secara tegas dan konsisten, Anda katakan, ada tertulis, karena Tuhan tidak memberikan saya roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saudara, sebenarnya ada suatu hal penting tentang firman Tuhan yang menyebabkan iblis berhenti, dan ia tidak ingin berlama-lama berada di sekitar orang-orang yang menggunakan firman-Nya sebagai benteng atau perisai hidup mereka. Karena hal itu mengingatkan iblis kepada Yesus, firman yang telah menjadi manusia, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, yang membuat iblis menjadi tidak berdaya, tidak berkuasa, dan akhirnya iblis mundur dan pergi. Ketika Anda dan saya mulai berkata, ada tertulis, amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua.